Halo semuanya, perkenalkan saya Arois Diharani Suryananda dengan nomor induk mahasiswa 11026210009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah perilaku anak tunagrahita. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah modifikasi perilaku bagi ADK dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagas Korwati. Nah, pertama-tama mari kita bahas, siapa sih anak tunagrahita itu? Tunagrahita menurut Maslim, yaitu suatu perkembangan mental yang keadaannya terhenti atau tidak lengkap, utamanya ditandai dengan ketidakcakapan selama masa perkembangannya, sehingga memiliki pengaruh pada tingkat kecerdasan yang menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosialnya. Menurut Sumantri, tunagrahita merupakan kondisi di mana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangannya yang optimal. Nah, menurut Arif Rahman Hakim, anak tunagrahita ialah anak yang mempunyai kemampuan intelektual atau kecerdasan dan keterampilan di bawah rata-rata dari anak seusianya. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki hambatan dalam perkembangan kemampuan intelektualnya, sehingga tidak mengalami tahap perkembangan yang optimal dan kemampuan kecerdasannya berada di bawah rata-rata anak seusianya. Berikutnya ada klasifikasi tunagrahita. Menurut American Association on Mental Deficiency, anak tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu tunagrahita ringan atau mampu didik dengan IQ berkisar 50-70, di mana tunagrahita ringan ini masih mampu dididik dalam bidang akademik, seperti membaca, menulis, berhitung, dan juga dilatih dalam kemandiriannya. Lalu ada tunagrahita sedang atau mampu latih, dengan IQ berkisar 30-50. Anak dengan tunagrahita sedang ini biasanya lemah dalam kemampuan akademiknya, namun mampu dilatih kemampuan activity daily living, kemampuan beradaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan kemampuan mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. Lalu yang terakhir ada tunagrahita berat, di mana anak tunagrahita berat ini memiliki IQ berkisar kurang dari 30. Nah, anak tunagrahita berat ini biasanya membutuhkan pengawasan dalam kegiatan sehari-hari, hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Lalu ada masalah perilaku anak tunagrahita. Anak dengan hambatan tunagrahita mengalami keterbatasan yang signifikan dalam 2 bidang utama, yaitu fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Dikarenakan hambatannya, anak akan memiliki kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sehingga memiliki masalah perilaku adaptif. Nah, perilaku adaptif itu adalah tingkat kemampuan atau keefektifan seseorang dalam memenuhi standar kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial yang diharapkan untuk usia dan budaya kelompoknya. Perilaku adaptif dapat dikelompokkan dalam 4 ranah, yaitu komunikasi, keterampilan kehidupan sehari-hari, sosialisasi, dan gerak. Untuk komunikasi, anak tunagrahita seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam komunikasi reseptif, ekspresif, maupun tertulis. Lalu terkadang anak tunagrahita memiliki keterampilan kehidupan sehari-hari yang kurang baik. Nah, keterampilan tersebut dapat meliputi makan, minum, berpakaian, memelihara kesehatan, dan kemampuan pergi ke toilet secara mandiri. Lalu, anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi, bekerja sama, bermain dengan temannya. Lalu gerak. Terkadang kemampuan gerak anak tunagrahita terganggu baik motorik kasar maupun motorik halusnya. Berikutnya penanganan masalah perilaku anak tunagrahita. Penanganan masalah perilaku anak tunagrahita dapat dengan modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku bertujuan untuk membuat perubahan dalam diri seseorang dalam jangka waktu panjang. Terdapat berbagai teknik modifikasi perilaku yang dapat digunakan bagi anak tunagrahita. Salah satunya itu dengan punishment dan reinforcement positif. Pemberian punishment dan reinforcement positif bervariasi sesuai dengan anaknya, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran dapat dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Menurut pendapat Rosdiani, pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi materi ajar. Tentunya dalam menangani masalah perilaku anak perlu disesuaikan dengan berbagai kemampuan dan kondisi anak, sehingga intervensi yang dilakukan dapat membantu anak. Nah, untuk pembelajaran
langsung ini, meskipun pembelajaran berpusat pada guru, dalam pembelajaran itu anak tetap ikut aktif, serta dengan model ini guru dapat lebih membantu dalam membimbing siswanya. Sekian dari saya, terima kasih.